Ada satu buku saya baca tentang kitab tidur. Kitab tentang tidur. Hampir 500 halaman buku itu. Menceritakan dahsyatnya tidur. Dahsyatnya tidur itu, apa yang terjadi pada tidur itu sebenarnya. Growth hormonnya, kemudian repairing sistemnya, metabolisme tubuh kita tuh diperbaiki semua sama Allah waktu tidur. Ini kan sebuah rahmat dari Allah tentunya. Contoh begini ya, kalau kita mungkin diberikan sesuatu, maka kita biasanya beradab luar biasa terhadap sesuatu yang besar itulah misalkan. Nah, bicara tidur itu kalau kita lihat, kalau Pak Helmi tanya ke personal trainer segala macam, mustahil bisa dapat tubuh sehat kalau tidurnya nggak dapat. Tidurnya kurang? Tidurnya kurang, mustahil. Berapa jam sih, Dok? Kalau saya baca itu beberapa menyebutkan 6-8 jam. 6-8 nah, itu jam. yang dilakukan Nabi kan. Nabi makanya tidurnya habis sisa. Nanti bangun malam. Saya kemarin waktu ada acara tabligh ke Sukabumi, saya ketemu wali kota, saya bilang, coba sekali-sekali rapatnya, meetingnya malam-malam, saya bilang. Karena itu waktu terbaik. Otak kita tuh lagi fresh banget, tapi dimulai dari tidurnya agak cepet ya, saya bilang begitu. Nah, ternyata, bangun tengah malam baru dapat? Bangun tengah malam. Jadi kalau mau bikin ide, bikin tulisan segala macam, bangunlah tengah malam. Okay. Mulai dari saat mungkin 2 rakaat tahajud cukup, 1 witir selesai lah, nggak usah lama-lama lah. Dengan sisanya, berkarya. Karena ulama-ulama zaman dulu semuanya mereka berkarya itu di malam hari kebanyakan sebagian besar. Gitu. Jadi begitu. Jadi dan ternyata begini, karena luar biasa yang Allah berikan waktu tidur itu, kayak tubuh kita ya, repairing, resetting, semua sistem yang sifatnya bermasalah itu sama tidur itu diperbaiki. Maka Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Beradab maksudnya apa? Nabi itu membaca doa yang banyak sekali menjelang tidur. Menjelang tidur. Mulai dari baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ikhlas, bilang ini mungkin bentuk kita beradab dengan tidur itu gitu. Sehingga tidurnya itu menjadi tidur yang nyenyak. Kalau orang bilang sekarang deep sleeping lah, mungkin lah seperti itulah. Makanya beberapa riset pun juga menunjukkan bahwa ternyata orang yang tidur dengan mematikan lampu saja, itu efeknya berbeda dengan orang yang tidur dengan tidak mematikan lampu. Itu yang pertama. Termasuk juga kalau mau tidur, mau sehat, jangan ada wifi hidup malam. Jangan ada wifi hidup malam? Matikan. Kalau bisa semua gelombang elektromagnetik waktu kita tidur tuh dimatikan semua. Kalau mau dapat tidur yang benar. Gitu, seperti itu salah satu contohnya tidur. Nah, bicara testosteron, estrogen, semua di tidur tuh di-recovery semua atau mungkin di-resetting semua sama Allah. Seperti itulah. Makanya bangun tidur kita baca doa. Doanya apa? Alhamdulillah kan gitu kan. Hidup. Alhamdulillahillazi ahyana masih bangun ya? Bangun tidur kan? Karena bilang alhamdulillah. Tadi malam ruh kita diambil tapi jantung kita masih jalan paru semua bisa jalan gitu. Seperti itulah. Dan itu tadi kalau bicara testosteron, tadi kalau laki-laki yang tidurnya kurang, testosteronnya tidak mungkin stabil dan normal. Tidak mungkin. Termasuk juga perempuan. Itu. Adab tidur, posisi tidur yang direkomendasikan seperti apa ya, Dok? Kalau Nabi ngajarkan tidur di sisi kanan, Pak Helmi. Jadi tidur kita tuh miring di sisi kanan, jadi jantung tuh di atas. Jadi jangan nindihin jantung ya? Iya, jadi jantung di atas sehingga beban jantung nggak berat. Jadi tidur pun ternyata itu caranya Nabi tidur. Jadi kita ke arah kanan gitu, miring ke kanan. Dan itu telentang juga nggak boleh. Telentang masih dibolehkan, yang dilarang itu tidur tengkurap. Karena itu beban biasanya semua, jadi kan semua beban jatuh ya? ke dada semua itu nggak boleh. Atau ngadap ke kiri. Kenapa? Atau ngadap ke kiri. Ngadap ke kiri itu katanya menghimpit jantung ya? Iya, jantung kan otomatis kan di bawah kalau kiri kan. Jadi darah semua ke sana. Jadi dengan kondisi jantung di atas itu lebih ibaratnya gravitasi kan. Lebih gampang dia mengalirkan darah ke berbagai saluran pembuluh darah. Seperti itulah. Apalagi Dok? Adab tidur. Adab tidur? Iya. Ya tadi doa ya, kemudian ada berdoa, kemudian posisi tangan. Nabi terus begini. Begini ya? Iya, Nabi terus. Jadi nanti kakinya itu kan nanti kayak bersilangan gitu loh Pak Helmi. Bersilangan, jadi kalau posisi kita tidur kanan kan berarti kaki kanan tuh nanti nyilang kaki kiri lah, seperti itulah. Kaki kiri ya, kaki kiri. Nyilang kaki kanan, seperti itu. Oh, disilang begini? Bukan disilang, tapi di kayak ini misalkan nih posisi begini sini. Nah, kaki saya kan begini nanti tuh. Oh, itu yang disarankan. Disarankan. Itu tidur yang paling rileks. Dan biasanya kalau orang ngorok kan hilang ngoroknya. Karena kan nggak ada tekanan atau mungkin nggak jatuh itu si lidah itu ke saluran napas. Ngorok nggak, ngiler ya kalau. Ngiler ya, apa-apa.
Seperti itu salah satu itunya. Kemudian kalau saya biasa saya tambahkan, dengan apa yang saya pelajari tentang dunia mungkin tumbuhan herbal itu. Jadi saya pernah ketemu satu produk dari Amerika. Produk ini dia sebutnya, saya lupa namanya itu apa. Tapi dia katakan dia sebutkan master hormone, dia bilang. Master hormone. Saya bilang apa gitu kan. Cek. Ternyata dia sebutkan cuman dia intinya itu black kurkumin. Kurkumin. Ternyata saya kunyit ya, kurkumin. Semacam kunyit, tapi saya cek lagi ternyata cuman black seed, habatus sauda. Jadi habatus sauda itu salah satu biang hormon, mereka sebutnya begitu. Yang itu biasanya saya sarankan biasanya kalau malam itu kan nggak ada makanan lagi masuk, kemudian kita dengan mengkonsumsi yang master hormon tadi itu, kalau versinya Nabi ya, dalam artian Nabi mengajarkan makan habatus sauda misalkan, itu sebelum tidur tuh makanlah itu dulu. Mungkin ya 3 kapsul, 2 kapsul cukuplah, membantu membersihkan itu. Makanya itu adab yang kesekian. Kemudian balik lagi, sering saya sampaikan, malam itu bukan waktu untuk banyak makan. Jadi Nabi pun kebanyakan tadi, habis sisa beliau tidur kalau nggak ada urusan keumatan. Jadi seperti itulah. Itu salah satu adabnya itu jangan banyak makan waktu tidur kalau mau sehat. Karena makan di malam hari dengan jumlah kalori yang sama dengan kita makan di siang hari, efeknya ke tubuh badan. Beda, maaf. Menjadi lebih gemuk katanya. Oh iyalah, sangat. Nggak sempat diproses secara sempurna. Iyalah, orang tubuh, kan dalam Quran Allah sudah bilang, waja'alna laila libasa, akan menjadikan malam itu istirahat, kata Allah. Maka jangan banyak-banyak memberatkan badan. Nah gitu, seperti itu. Oke, bangun tidur, apa adabnya? Bangun tidur adab yang biasa diajarkan Nabi membaca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da mata, dan itu doa motivasi menurut saya. Contoh begini, kita mungkin ada mahasiswa itu dikasih tahu bahwa nanti 3 hari lagi kamu ujian ya. Ujian ini akan menentukan masa depanmu. Pasti mahasiswa itu akan bersiap-siap. Seperti itulah. Nah, kata-kata dalam doa bangun tidur itu menurut saya itu menarik. Kenapa? Kalimat yang terakhir, di situ Rasul mengajar, wa ilaihin nusyur, kata Rasulullah. Dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Artinya, mukmin itu dari awal bangun tidurnya, dia sudah punya motivasi bahwa dia akan ketemu Allah, dia harus mempersiapkan ketemu dengan Allah. Makanya, kalau dia mentadaburi doa bangun tidur saja, harusnya menjadi muslim yang powerful, punya semangat, punya ide segala macam. Kamu ketemu Allah kok, mempersiapkan amal, kebaikan, segala macam seperti itu. Nah, itu membaca itu. Kemudian Nabi membaca beberapa ayat terakhir surat Ali Imran. Yang bunyi itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab, seterusnya. Tuh. Kemudian Nabi bersiwak. Sikat gigi. Siwak ini menarik menurut saya kalau dibahas sedikit. Karena waktu Nabi mau meninggal, yang diminta Nabi itu 2, air sama siwak. Air putih untuk membasuh sebagian, seingat saya kemarin lagi siwak. Siwak itu jelas banget disebutkan dalam sebuah hadis-hadis sahih bahwa Nabi itu ketika mau meninggal minta siwak untuk membersihkan mulut beliau. Makanya hadis-hadis tentang siwak itu sangat besar, sangat banyak, atau sangat kuat lah. Saya kemarin ketemu dengan seorang sahabat teman yang dia gara-gara siwak jadi profesor. Oh iya? Iya. Saya kemarin, insya Allah nanti tanggal berapa tuh diundang acara pengukuhan guru besar siwak itu, saya ketemu sama beliau di Turki. Dia presentasi siwak di Turki. Siwak itu kan dari ranting pohon gitu kan? Kayu arak namanya. Kayu arak. Hanya ada di... Iya, setahu saya. Kayaknya di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Dan semua kandungan pasta gigi ada di siwak. Dan ternyata kalau kita buka lagi, kenapa Nabi sampai luar biasa memperhatikan kesehatan mulut? Ternyata mulut ini urusannya sama jantung, sama otak. Jadi kalau mau pintar, banyak-banyaklah urusan bersiwak-siwak begini. Gitu. Dan ada satu penyakit di jantung, Pak Elmi, yang kita sebutnya endokarditis infektif. Itu bisa disebabkan oleh karena oral hygiene yang buruk. Ada. Jadi gara-gara gigi buruk itu jantungnya bisa infeksi. Buruk dalam arti apa, Dok? Infeksi, karies, mungkin banyak karangnya, tidak bersih segala macam. Kan salah satu indikator mulut yang tidak bagus hygiene itu kan biasanya bau mulut. Itu kalau saya tarik lagi ke belakang lagi, biasanya perutnya pasti masalah. Orang yang bau mulut itu perutnya pasti masalah. Fermentasi di perut itu nggak benar. Nyambung gitu ya? Nyambung semua. Jadi tubuh kita connected semua kan. Terhubung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang ini sistem ya? Sistem. Jadi nggak bisa mandang manusia itu sebagai satu, part by part. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Seperti itulah.